Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat malam semuanya pemirsa Abah Watit yang bisa menonton malam ini, gitu kan ya. Kebetulan pada malam hari ini udah hampir tengah malam nih, ya Pak RW, mohon maaf nih, gitu kan ya. Pak RT, Pak Usuk, dan Om Aris sebagai security ya kebetulan hadir pada tengah malam ini, gitu kan ya. Daripada ngobrol-ngobrol ini kita coba ngobrol-ngobrol. Kebetulan nih di lingkungan RW berapa nih? 17. RW 17 ya, gitu kan ya. Ini apa nih? Ketemu nggak sengaja nih, gitu kan ya. Mumpung ada waktu gitu. Sebagai warga daripada RW 17 ini gitu kan ya. Mari malam ini ingin bincang-bincang nih. Dengan Pak RW gitu kan ya. Dengan Pak RT kebetulan RW 2 ini ya, gitu kan. RT 2 ya, maaf. Dan ini security-nya hadir malam ini gitu kan. Ingin tahu ini gitu kan sejauh mana daripada apa yang sudah diprogramkan gitu kan. Mungkin satu soal hal-hal yang keberhasilan selama Pak RW barangkali ya menjalankan tugas di sini sebagai menjabat sebagai RW gitu kan. Baik dari aspek keamanan, soal lingkungan dan sebagainya, barangkali hal-hal apa yang bisa disampaikan barangkali gitu kan nanti yang ingin Abah dengar nih kan gitu kan ya untuk apa bisa didengar juga barangkali nanti oleh masyarakat ya khususnya di lingkungan ini atau juga mungkin Pak Wali Kota juga bisa denger nih ya gitu kan ya. Dan yang kedua barangkali nanti langkah-langkah apa yang program-program apa yang dianggap mungkin unggulan ya untuk menjawab hal-hal yang sifatnya terjadi di lingkungan RW 17 ini gitu kan. Aspek keamanan dan sebagainya barangkali seperti itu. Nah, pemirsa, ini kebetulan agak unik nih. Pak RW kita ini, RW-nya Abah nih, Abah Watit nih, gitu kan. Ini kebetulan agak unik. Uniknya di mana? Dia seorang ASN. Kok mau-maunya, gitu kan ya. Udah disibukkan dengan kesibukan sebagai aparatur negara ya. Aparatur sipil negara gitu kan ya. Gitu. Masih mau-maunya mengurus ke RW-an. Mungkin itu dulu Pak RW gitu kan sebagai curhatannya apa pertimbangan apa baru nanti menginjak ke langkah-langkah apa yang sudah dilakukan atau keberhasilannya ataupun mungkin ada kendala dan sebagainya. Silakan Pak RW barangkali nih untuk menyampaikannya seperti itu. Mari dengar dulu ya nanti ya. Nanti Pak RT juga akan ini saya dengar apa namanya ada keberhasilan masalah P2R kan dengar-dengar ya. Poin besar dari lingkungan RT 2 ya kalau nggak salah ya gitu kan. Betul nggak Pak RW ya? Itu mungkin ya nanti Pak Aris ya, Om Aris cerita-cerita soal bagaimana mengelola lingkungan dari sisi security-nya. Silakan Pak RW ini. Pertama barangkali ingin dengar nih, ya pemirsa ini, gitu ingin dengar agak yang uniknya dulu gitu, baru nanti melangkah ke hal yang. Silakan Pak RW. Ya, terima kasih Mbak Otit. Halo pemirsa. Kebetulan di sini ada Pak RT 2, Pak Aris sebagai security di KRW-an kami. Jadi intinya memang kalau unik sih tidak ya. Ini kacamata Abah. Ya kebetulan memang Bahasa Abah ya, maaf ya. ya betul. Kebetulan memang profesi kerjaan saya seorang ASN yang kebetulan memang ditugaskan di wilayah di salah satu wilayah di Kota Sukabumi. Nah, kebetulan saya mendapatkan amanah dari warga RW 17 untuk apa namanya? Menjabat sebagai ketua RW. Ya, itu memang sepakatlah dari diri saya karena memang saya di wilayah. Jadi sudah terbiasa di wilayah gitu ya. Uniknya mungkin seperti itu. Jadi ASN tapi di wilayah gitu kan. Jadi kita terapkanlah di wilayah kita di KRW 17 ini. Nah gitu Om Aris ya, kedengeran ya alasannya ya, yang dianggap unik kata Abah tadi ya. Silakan lanjut. Ya intinya konsep di wilayah itu sebenarnya kan satu saja sih kalau menurut pemahaman saya. Jadi kuncinya kondusivitas gitu. Apapun dengan kondusif, warga itu akan terjalin kebersamaan. Intinya seperti itu. Sip nggak? Sip nggak Om Aris? Lanjut. Nah, kalau berbicara program itu kan pasti berjalan lah program. Kalau memang kita sinergis
kondusif di masyarakat, program insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, alhamdulillah program-program di kita seperti P2RW, program dari pemerintah, program-program yang lainnya, bansos, alhamdulillah pemerataan ke masyarakat jalan ya, Maris ya, Bautit ya. Jadi alhamdulillah lah terserap ke masyarakat gitu. Kebetulan kemarin juga, tahun kemarin kita juara P2RW ya, PRT. Juara dengar-dengar ya? Juara 1 gitu ya. Tapi tingkat kelurahan sudah alhamdulillah. Gak apa-apa, yang penting berprestasi, yang penting Betul. daripada tidak berprestasi gitu ya, Pak Maris ya. Boleh nggak sedikit cerita dulu keberhasilan P2RW barangkali ke apa yang tadi Pak RW lakukan, mungkin juga salah satu Pak RT bisa cerita sedikit lah gitu kan. Ya, jadi Trik-triknya. Testimoninya Triknya seperti PRT apa? dulu mangga. Silakan. Oh, ke Pak RT saja. PRT aja mangga. Silakan. Terima kasih atas waktunya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama kurang lebih ya 2 tahun ya dari pemekaran RW 15 menjadi 2 RW yaitu RW 17 yang baru ini, berarti kurang lebih 2 tahun lebih ya. Keberhasilan-keberhasilan yang dipimpin ya oleh Pak RW 17 ini betul-betul terasa oleh masing-masing di tingkat KRT-an ya. Jumlah RT yang ada di wilayah 17 itu ada 5. Dari mulai 1, 2, 3, 4, 5. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Yang diawali kemarin dengan adanya program P2RW adalah program pemberdayaan dukun warga yang dialokasikan ya, ke tiap-tiap RT untuk bisa dilaksanakan baik dalam pelaksanaan pembangunan secara fisik ataupun pembangunan secara pembangunan pengetahuan ya dari masing-masing kepengurusan RT RW dan masyarakat di sekitarnya. Salah satu contoh P2RW tahun 2022 Tahun kemarin berarti ya? ya, tahun 2020 telah berhasil memperbaiki misalnya sarana prasarana olahraga, ya saluran-saluran air yang tertunda ya. Terus perbaikan sarana jalan, ya jalan lingkungan dan sebagainya. Terutama alhamdulillah di RT 2 khususnya P2RW itu bisa disalurkan ke sarana prasarana lapang yang serbaguna ya, yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga untuk berembuk, untuk bermusyawarah, olahraga atau hal-hal lain yang menyangkut masyarakat ya, kegiatan masyarakat, pemuda, karang taruna dan sebagainya. Itu sehingga apa yang diamanahkan oleh program P2RW ini benar-benar terasa dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Lanjut. Demikian, Pak. Betapa saya merasa tergugah ya dengan adanya P2RW ini, sehingga antusias masyarakat begitu tinggi ya membantu mendukung terhadap program-program pembangunan, khususnya pembangunan fisik, sarana prasarana, sehingga masyarakat bisa beraktivitas sesuai potensi-potensi yang ada, sarana musyawarah dan sebagainya, berembuk untuk mencari solusi atau bermusyawarah kaitan dengan kesejahteraan masyarakat lah di situ. Nah ini barangkali ya sedikit. Abah, potong dulu sebentar ya, Iya. Pak RT. Jadi pertanyaan saya adalah, kan kalau nggak salah alokasinya cukup kecil ya untuk masing-masing RT ya, Pak RW ya. Betul. Berapa kira-kira, nggak nyampe 10-20 juta per RT-nya ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Iya. Di bawah barangkali ya? Di bawah. 5 jutaan nyampe nggak kira-kira? 4,5 juta. Oh, tapi mungkin ini
karena itu saya dengar-dengar gitu bisa menggugah masyarakat gitu kan, sehingga partisipasi masyarakat cukup besar di situ ya, yang mungkin menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan uangnya, sehingga fisiknya tuh menjadi kenyataan, menjadi katakanlah 5 juta menjadi suatu bentuk kegiatan yang menggugah masyarakat tadi, bisa puluhan juta barangkali ya nilai yang sebenarnya gitu ya. Bagaimana ceritanya Pak RT itu dengan Pak RW tadi? Inilah salah satu antusias masyarakat ya dalam rangka mendukung semua program pembangunan khususnya yang dialokasikan atau yang diterapkan, diserap oleh masyarakat ke dalam sebuah kegiatan fisik ya, lapangan yang manfaatnya serbaguna juga ya, sehingga terwujud dan mendapatkan dukungan berupa swadaya. Nah, itu Yang inilah salah satu dukungan dari masyarakat ya, mendukung terhadap pembangunan lapang khususnya di RT 2 sehingga bisa dinikmati, terasa dan banyak sekali manfaatnya ya, baik untuk olahraga. Begini, katakanlah tadi nilai stimulasi dari daerah kan kecil, gitu kan. Fisiknya mungkin kalau nilai akhirnya bisa berapa puluh juta itu yang hanya akibat ada partisipasi masyarakat. Kira-kira dinilai apa? Fisiknya nyampe nggak? Ini sampai dari alokasi P2 RW kurang lebih 5 juta itu atas dukungan masyarakat sampai 12 juta Pak, bisa menyelesaikan sarana prasarana itu. Nah, itu barangkali itu salah satu bukti antusias dukungan dari masyarakat sekitar, khususnya di RT 2 ya. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat khususnya di RT 2 yang mendukung terhadap pembangunan sarana prasarana lapang serbaguna ya, yang selama ini banyak manfaatnya ya, dan sekarang juga bisa dipergunakan untuk musyawarah remaja yang putus sekolah ya, pos rem itu ya, pos yandu remaja yang putus sekolah di sana bisa bermusyawarah, berembuk untuk meningkatkan daya aktivitas mereka khususnya, terutama untuk para pemuda ya. Nah itu barangkali Pak. Ya. Nah, pemirsa, nah ini sesuatu contoh bahwa memang kalau nggak salah dengar Abah ya, gitu, nggak salah dengar, nggak salah Abah nyimak gitu kan ya, bahwa tujuan daripada RW itu sebetulnya juga untuk menggugah ya dana P2R yang diluncurkan oleh pemerintah ya Pak RW ya. Maaf nih kalau Abah salah nantinya mengatakannya gitu. Justru tujuannya lah untuk menstimulasi, untuk membangkitkan daripada partisipasi masyarakat ya, swadaya masyarakat supaya tumbuh ya, menjadi bisa menghasilkan seperti. Nah ini salah satu keberhasilan yang dilakukan oleh Pak RW ya, ini salah satunya yang ada itu pemirsa, itu salah satu contoh bentuk keberhasilan. Saya tidak mengatakan hanya keberhasilan daripada di tingkat KRT, ini merupakan berkat keberhasilan daripada Pak RW-nya sendiri nih, bukan saya memuji-muji, ini fakta yang ada barangkali seperti itu ya. Jadi sekali lagi pemirsa, inilah contoh program pemerintah dalam rangka membangkitkan partisipasi masyarakat lewat stimulasi dana P2RW. Kira-kira gitu ya Pak RW ya. Nah barangkali Pak RW nih tadi salah satu, yang kedua barangkali bagaimana aspek masalah lingkungan, masalah pengelolaan keamanan dan sebagainya, sistem seperti apa yang dilakukan oleh Pak RW mungkin dengan jajarannya. Silakan Pak RW. Ya, jadi gini Mbak Otit ya, kalau saya teknik strateginya tetap satu itu kondusif, keduanya kita harus saling koordinasi antar semua aspek gitu ya. Nah sekarang itu masalah keamanan, nah di wilayah kita kan sangat penting gitu ya. Ini kebetulan hadir ya sepertinya ya. Ada anggota security kita. Jadi tetap apapun kita koordinasi, tidak lepas lah dari koordinasi apapun itu. Gitu ya. Saya juga menerapkan kepada RT kita sinergis, RT koordinasi dengan RW, RW koordinasi dengan RT gitu. Jadi konsep saya semua harus sinergis. Nah ada program terbaru sekarang nih Mbak. Unggulan di sebentar Bapak, kita cerita nanti ke depannya ya. Betul. Ini saya ingin dengar dulu mungkin dari aspek security penanganannya apa, sistem pengamanan terpusat atau gimana, barangkali nanti juga mungkin bisa ada cerita dari security langsung barangkali nih.
ya. Pak Surakarsa, emang nanti silakan bagaimana teknisnya nanti Pak RW ya, nanti mungkin akan ditambahin oleh Pak Om Aris ya, gitu kan ya. Bagaimana ini ceritanya, sistem yang sudah gambaran secara singkat aja barangkali, bagaimana pengamanannya gitu, ada sistem bikin poster pusat, gitu kan, atau gimana silakan. Ya, jadi masalah security di kita itu konsepnya memang awalnya dari KRT-an, KRT-an. Nah, di KRT-an dilimpahkan oleh terpusat di KRW-an, jadi kelola oleh KRW-an. Nah, itu yang jadi kita yang mengatur. Nah, kita yang mengatur dan KRW-an menunjuk satu koordinator atau seksi keamanan. Nah, jadi anggota security itu di bawah seksi kendali seksi keamanan yang memang harus koordinasi dengan KRW-an. Minimal dengan RW lah. Nah, disitulah kita koordinasi yang baik. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini untuk secara global KRW 17 ini masih kondusif, aman, terkendali. Gitu. Itu mangga mungkin Pak Aris nih bisa menambahkan nih. Om Aris sebagai security barangkali bisa menambahkan suka dukanya ya. Security yang untuk membantu membackup daripada Pak RW ya bersama para RW. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama ya, saya mengucapkan terima kasih kepada channel Abah Otit yang malam hari ini bisa mengundang secara spontan ya. Kebetulan kami lewat, ya saya diundang untuk ya sekedar ngobrol malam pada malam hari ini bersama Pak Ketua RW 17, Pak Ketua RT 02 gitu. Ya, saya mewakili rekan-rekan security. Selama ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya, dengan terbentuknya KRW-an yang baru ya, kami ini KRW-an yang baru di Kelurahan Karangtengah, kurang lebih seperti itu. Keamanan ya. RW 17 desa kelurahan mana? Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Kota Madia. Ini cerita di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Ya. Silakan. Nah, sehingga kami termasuk ada 4 orang personil yang dibawa koordinator oleh seorang anggota Polri yang aktif ya. Beliau adalah Bang Hari Sugondo Asmadi Harianja, koordinator security untuk RW 17. Ya, bekerja sama dengan Bapak RW, Ketua RW-nya, kira-kira seperti itu. Nah, melalui beliau kami diatur tentang jadwalnya, tentang rotasinya. Karena di sini ada beberapa titik ya, kurang lebih 5 titik yang harus ditempati oleh setiap personil, digilir setiap hari sesuai jadwal yang disediakan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini ya belum ada kejadian yang berarti. Artinya kita tidak mengharapkan itu ya. Mudah-mudahan seterusnya ini lingkungan kita KRW 17 ini aman terkenali. Dengan demikian otomatis itu mendukung kinerja dari Bapak Ketua RW sendiri. Ya, kira-kira seperti itu apa-apa. Terima kasih Om Aris sudah memberikan gambaran bagaimana ya seorang Om Aris dengan rekan-rekannya mendukung program PRW dari sisi keamanan gitu kan, yang sampai saat ini dapat dikatakan tadi sudah dijawab oleh Pak RW bahwa kondisinya sampai saat ini cukup kondusif lah ya dengan yang terjadi. Walaupun Abah memahami barangkali tanpa ada dedikasi, tanpa ada suatu keterpanggilan, ya loyalitas, dengan apa yang didapatkan mungkin sekemampuan dari Pak RW dengan reng-rengannya, dengan para RT untuk sedikit lah barangkali biar katakanlah uang rokok sebagainya barangkali bahasanya apalah gitu kan ya. Tapi bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya ya, artinya itu dilandasi dengan rasa keterpanggilan, loyalitas ya, dan pedulian yang begitu luar. Terima kasih Om Aris, sampaikan juga ya pada teman-teman rekan-rekan security yang tadi sudah bisa selama 2 tahun menjaga lingkungannya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dedikasinya, loyalitasnya gitu kan. Oh iya, lupa Pak RW gitu kan ya. Itu barangkali ada jargon. Duh, jadi balelo laki-laki mah ya. Abah pengen tahu gitu, atau suatu moto ya daripada di KRW itu sendiri seperti apa itu untuk membakar semangat masyarakat gitu supaya bisa tadi bahasa sinergi, bahasa kondusif itu bisa muncul sedemikian. Ya itu ingin denger nih Abah nih ceritanya nih. Oh, siap, Bah. Tapi memang yang lebih afdol itu
diungkapkan oleh Pak RT 2. Oh, itu jago itu. Waduh, Pak RT 2 mah jago jargon dan sebagainya. Oh iya. Ya, mangga tuh Pak RT Silakan Pak RT barangkali mewakili abdi. gimana jargon yang tadi kata Pak RW katanya Pak RT. Terima kasih, ini hanya semacam motivasi ya, motivasi. Ada sebuah moto ya yang disampaikan oleh Pak RW juga ya, yang disampaikan oleh saya melalui saya gitu. Yaitu motonya adalah inspirasi tidak akan pernah redup. Waduh. Dengan kerja keras kita wujudkan ide menjadi kenyataan. Ulangi. Karena kita berusaha untuk bersama. Coba ulangi. Inspirasi tidak pernah. Motonya adalah inspirasi tidak akan pernah redup. Terus dengan kerja keras kita wujudkan ide menjadi kenyataan. Ide jadi kenyataan. Dengan kerja keras ide menjadi kenyataan. Terus karena kita berusaha untuk semua. Wow. Pemberdayaan masyarakat bersama inspirasi. Keren gak Maris? Pemberdayaan masyarakat bersama inspirasi. Itulah yang membuat itu tadi ya untuk menjalankan tugas-tugas ya di sesuai diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Oh, itu ya tentang desa dan kelurahan ya. Di pasal 1 ayat 12 ya. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Setuju Pak RW? Setuju. Om Aris setuju, motonya itu hebat nggak? Hebat. Nah, itu barangkali ya moto RW 17 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Keren. Coba ini order. Jadi menarik pam. Jadi kayak terus ini masalah penanganan ini Pak RW ini, penanganan lingkungan ya, dari sisi keamanan ini, gitu kan. Abah ingin tahu ini kira-kira sistem yang dibangun adalah sistem, ada yang mengatakan security katanya gitu kan, ada yang mengatakan PAM Swakarsa. Yang mana ini kira-kira yang sebenarnya gitu kan yang dijalankan oleh Pak RW dengan kawan-kawan itu ya? Silakan Pak RW dengan teman-teman silakan. Jadi mungkin gini Mbah Otit, jadi pemahamannya di kita itu sebenarnya bukan security lah ya, karena gitu. memang security itu kan konotasinya dengan perusahaan, dengan apa namanya lembaga kan gitu. Jadi kita swadaya murni dari masyarakat. Jadi petugasnya dari warga kita, anggarannya dari masyarakat juga dari kita. Jadi disebutnya PAM Swakarsa. Pemberdayaan tadi ya? Pemberdayaan tadi. Seperti itu, Pak. Gitu. Oh, jadi baru tahu apa nih bahwa ini bukan sistem security dalam arti seperti perusahaan gitu ya maksudnya tuh. Betul. Tapi ini merupakan PAM Swakarsa di mana itu muncul atau dari masyarakat itu sendiri gitu. Betul. Jadi kalau telat-telat bayar dikit nggak apa-apa mungkin ya. Kan dibungkus dengan loyalitas ya gitu ya. Setuju? Atau barangkali pesan terakhir, Pak. Atau sedikit mungkin Om Aris untuk merespon tadi dengan sistem Swakarsa, setuju nggak nih Om Aris? Saya sendiri setuju karena memang dalam kenyataan ini kita lihat itu dari warga untuk warga dan kembali lagi kepada warga. Sehingga ini punya motivasi tersendiri untuk kami tim security, sehingga kami tidak berpikir lebih jauh bahwa ini apakah identik dengan perusahaan, tidak. Kami memahami itu karena lebih condong kepada PAM Swakarsa. Security. Terima kasih. Ya, makasih. Ada masukan nih ya? Silakan. Saya hanya mengimbau saja ya. Di samping tadi ada istilah-istilah ya kaitan dengan keamanan. Kami juga ingin menghimbaukan kepada masyarakat seluruhnya ya. Marilah kita tingkatkan kewaspadaan ini melalui Siskamling dan lapor 1x24 jam kepada RT RW setempat. Nah, intinya deteksi dini lah ya gitu. Jadi tidak hanya harus mengandalkan kepada tim security yang ada seperti itu. Itu maksudnya apa? Hanya untuk mengawasi gitu. Tim dibentuk oleh Pak RW-nya hanya untuk mengawasi
kesadaran warga masyarakat untuk lebih siap siaga ya di masing-masing rumahnya. Kan tidak mungkin itu akan terakomodasi tertangani oleh PAM Surakarta satu petugas keamanan itu. Ya. Nah, itu pemirsa, sudah? Ya. Itu pemirsa, ya. Itu merupakan himbauan, ya. Tentunya nanti ini masukan Pak ya, betul. RW ya, tadi dari Pak RT 02 memberikan masukan ya kan itu kan. Himbauan ya bentuknya ya. Barangkali himbauan kepada masyarakat ya gitu kan nanti mungkin. Ya, masyarakat RW 17 himbauan loh, bagus loh himbauannya ya. Terima kasih gitu kan ya. Terima kasih. Masih ada masukannya? Cukup sih. Cukup banyak. Terima kasih. Ya. Itu kan. Nah, tadi menginjak ke soal ke depan. Tadi sudah cuil sedikit Pak RW, nanti ke depan atau silakan barangkali Pak RW. Ada bocoran tadi katanya, ada bocoran. Ada bocorannya. Silakan Pak RW. Ya, memang kita ada beberapa program unggulan untuk ke depan, cuma yang sekarang sudah berjalan itu Posrem. Posrem. Apa itu Posrem? Jadi Posrem itu Posyandu Remaja. Oh, Posyandu Remaja. Nah, jadi dari 17 ke-RW-an di sewilayah Kelurahan Karangtengah, hanya ada 9 RW yang menjadi percontohan. Dari satu kelurahan itu? Iya, 17 ke-RW-an kan? 17 ke-RW-an hanya ada 9 ada RW 9 RW yang dipilih ada sebagai Posrem. percontoh. Wow. Betul. Kita RW 17 terpilih. Termasuk. Wow, luar biasa. Silakan. Nah, jadi kita sudah berjalan ini program Posrem itu sudah 4 bulan inilah, gitu. Jadi percontohan, alhamdulillah. Jadi Posrem ini bekerja sama dengan kolaborasi dengan Karang Taruna, Bah. Ya, alhamdulillah Karang Taruna juga di kita sudah aktif, gitu ya, sudah aktif, sudah resmi dan sudah alhamdulillah tadi bahasa kolaborasi dan koordinasi sudah baik. Nah, jadi antara Posyandu dengan Karang Taruna, alhamdulillah sudah bekerja sama dengan baik, gitu. Sampai detik ini. Masih ada yang lain untuk ke depan? Kalau ke depan ya mungkin belum bisa dibocorkan, Bah. Masih sifatnya rahasia. Tapi kan intinya bagaimana ke depan tadi dari sisi keamanan bisa lebih kondusif, barangkali sudah ada ya gitu kan program-programnya. Terus mungkin dari masing-masing komunikasi antara dengan para RT dan sebagainya, barangkali masalah kebersihan sebagainya barangkali. Tapi mungkin malam ini cukup panjang kalau kita bicarakan ya. Tapi intinya sudah ada ya, sudah terprogram ya gitu itu ya. Ya, pemirsa, para sahabat Abah Otit, barangkali malam ini nggak sengaja bincang-bincang dengan Bapak RW. Ini kebetulan di rumahnya Pak RW ini yang masih menyempatkan udah hampir jam 12 ini, 12 malam gitu kan. Masih menyediakan waktunya. Pak security juga agak terganggu nih jadwal penggapanya di tugas di kesekuritiannya juga Pak RT ini mohon maaf nih Pak RT gitu kan ya masih tertahan untuk pulang gitu kan. Terima kasih gitu kan. Terima kasih Pak RW yang sudah memberikan tadi hal-hal yang sifatnya yang sudah dilakukan atau yang mungkin juga nanti ke depan gambaran seperti apa termasuk tadi Posrem ya. Itu salah satunya yang bocorannya seperti itu kan. Terima kasih atas kesediaan waktunya, atas pemberian suatu keterangan-keterangannya gitu kan, seperti itu informasi yang sudah bisa mungkin juga ini bisa nanti oleh publik atau masyarakat khususnya ya para Abah Otit di mana saja bisa dijadikan suatu bahan, suatu contoh atau inspirasi atau apapun yang sifatnya positif. Abah Otit sengaja gitu kan ya membuat acara-acara seperti ini adalah untuk memberikan inspirasi ya, suatu inspirasi kepada masyarakat secara umum siapa saja. Makanya dicoba malam ini bincang-bincang khususnya di RW 17 Desa Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Demikian pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.